Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Matrix Education, spesialis Data Analysis, Mentoring Scholarship, Language Course, dan Academic Writing. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu servis kami, yaitu Academic Writing, dengan topik tahapan-tahapan uji statistik. Nah, buat teman-teman nih yang saat ini sedang mempersiapkan skripsi, tesis, atau kalian sedang menulis penulisan artikel ilmiah yang berkaitan dengan data kuantitatif atau data yang berhubungan dengan angka. Nah, penting banget nih buat teman-teman semua tahu mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan uji statistik. Nah, ada apa aja sih tahapannya? Langsung kita check it out. Oke, jadi di sini admin Matrix udah merangkum buat teman-teman tahapan-tahapan analisis statistik yang penting harus dilakukan. Yang pertama itu adalah uji kualitas data, dan langkah kedua itu adalah uji asumsi klasik, dan tahap terakhir yaitu uji regression. Nah, perlu teman-teman ketahui dalam uji statistik, umumnya tiga langkah inilah yang paling utama dan harus teman-teman lakukan seperti itu. Dan harus step by step ya. Dengan kata lain harus sesuai langkah-langkahnya seperti itu. Jadi tahap pertama itu harus uji kualitas data, baru kemudian uji asumsi klasik, dan uji regression. Di dalam uji kualitas data itu ada dua jenis uji nih teman-teman. Yang pertama uji validitas dan yang kedua uji reliabilitas. Sedangkan di uji asumsi klasik pada umumnya itu ada tiga jenis uji. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji heterokedastisitas, dan yang ketiga uji multikolinearitas. Nah, sedangkan di uji regression itu ada dua jenis uji, tapi ini juga disesuaikan dengan kebutuhan ataupun dengan jenis penelitian teman-teman ya. Nah, di uji regression itu biasanya ada dua jenis uji. Yang pertama uji V simultan dan yang kedua uji T parsial. Nah, video kali ini kita khusus membahas penjelasan atau definisi dari berbagai jenis uji ini ya teman-teman. Di video selanjutnya, admin Matrix bakalan langsung memberikan tutorial ke teman-teman bagaimana cara melakukan ataupun langkah-langkah melakukan uji statistik dalam analisis statistika seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kita akan langsung bahas saja definisi masing-masing uji statistik tersebut. Yang pertama, kita akan bahas uji kualitas data. Nah, uji kualitas data itu apa, teman-teman? Jadi berdasarkan jurnal penelitian ilmiah mengenai langkah-langkah penulisan ilmiah, dan mengenai data kuantitatif, uji kualitas data itu dapat didefinisikan sebagai uji statistik yang dilakukan untuk menentukan apakah data yang teman-teman peroleh dari responden atau dikumpulkan dari responden itu memiliki kualitas data yang baik dalam menjelaskan kerangka penelitian teman-teman atau tidak, seperti itu. Nah, penjelasannya, jadi teman-teman seperti ini. Ketika teman-teman dapat nih data sekunder dari responden melalui misalkan dari angket ataupun kuesioner seperti itu ya. Nah, sebelum teman-teman bisa menggunakan data tersebut, teman-teman harus memastikan terlebih dahulu nih apakah data yang diberikan oleh responden teman-teman itu memiliki kualitas data yang baik dan bisa menjelaskan variabel penelitian teman-teman atau tidak seperti itu. Karena kita tahu ya ada beberapa kemungkinan di mana responden itu malas menjawab atau hanya sekadar menjawab seperti itu. Dengan kata lain, data yang diberikan itu bisa saja tidak valid ataupun tidak sesuai dengan kebenaran dari responden tersebut. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikan itu teman-teman harus melakukan uji kualitas data ini, teman-teman. Nah, seperti yang tadi udah Mimin coba. Seperti yang sudah admin katakan ya, jadi uji kualitas data itu ada dua jenis uji teman-teman. Yang pertama itu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas itu apa? Jadi uji validitas itu dapat didefinisikan sebagai uji yang dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung yang diperoleh dari hasil olah data dengan nilai R tabel. Jadi singkatnya, uji validitas itu teman-teman harus membandingkan nilai R hitung dan nilai R tabel, teman-teman. Nah, nanti di video selanjutnya admin Matrix bakalan kasih tutorial ke teman-teman untuk melakukan uji validitas ya. Nah, nilai R hitung itu didapat dari mana? Nilai R hitung itu didapat dari
proses penghitungan menggunakan statistik software. Seperti contohnya SPSS. Jadi di Indonesia itu biasanya mahasiswa-mahasiswa familiar ataupun umumnya menggunakan SPSS. Nah, teman-teman bisa mendapatkan nilai R hitung ini dari olah data responden teman-teman menggunakan aplikasi SPSS seperti itu. Nah, sedangkan nilai R tabel itu teman-teman dapat dari tabel R yang bisa teman-teman download di internet seperti itu ya. Nah, nanti admin Matrix bakalan kasih linknya di description box ya di bawah. Di description box itu nanti admin Matrix akan kasih ke teman-teman link download tabel R dan tabel F. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gimana cara mencarinya, gitu ya. Nah, standar pengukuran uji validitas itu seperti apa? Jadi yang pertama, jika nilai R hitung yang teman-teman dapat dari SPSS itu lebih besar dari nilai R tabel, maka dapat dipastikan data teman-teman itu bersifat valid. Nah, sedangkan jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka data bersifat tidak valid. Sehingga jika ini terjadi, kalau data teman-teman tidak valid, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan ke uji selanjutnya. Jadi teman-teman harus melakukan pengolahan data kembali seperti itu. Nah, apa aja cara-caranya nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, teman-teman. Bagaimana cara memperbaiki data yang tidak valid. Seperti itu. Jadi ini standar pengukurannya ya, teman-teman, yang harus teman-teman ikuti. Nah, selanjutnya dalam uji kualitas data itu ada uji reliabilitas. Jadi kalau teman-teman udah selesai ini melakukan uji validitas dan data bersifat valid, maka teman-teman bisa lanjut ke uji reliabilitas seperti itu. Nah, uji reliabilitas itu apa? Singkatnya uji reliabilitas itu adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi alat ukur atau data penelitian teman-teman. Seperti itu, apakah data tersebut dapat diandalkan atau tetap konsisten dalam menjawab atau menjelaskan variabel penelitian atau tidak. Seperti itu, teman-teman. Nah, singkatnya, perbedaan uji validitas dan uji reliabilitas itu apa? Jadi kalau di uji validitas itu teman-teman mengukur tingkat validitas dari masing-masing indikator pertanyaan yang teman-teman ajukan ke responden seperti itu. Nah, sedangkan uji reliabilitas itu teman-teman membandingkan tingkat reliabilitas atau tingkat reliable dari masing-masing variabel penelitian teman-teman seperti itu. Nah, nanti di tutorial video selanjutnya, admin Matrix bakalan jelasin ke teman-teman bagaimana perbedaannya gitu ya secara langsung menggunakan contoh data. Tapi singkatnya, definisi uji reliabilitas dan validitas ini seperti ini teman-teman ya. Nah, standar pengukuran uji reliabilitas itu seperti apa? Jadi, kalau misalkan nilai reliabilitas variabel teman-teman itu lebih besar dari 0,6, di mana 0,6 ini adalah nilai Cronbach alpha ya teman-teman. Jadi nilai standar dari analisis statistik seperti itu. Nah, kalau misalkan nilai reliabilitas variabel teman-teman lebih besar dari 0,6 atau lebih besar dari Cronbach alpha, maka variabel penelitian teman-teman itu bersifat reliable sehingga lulus uji reliabilitas. Nah, sedangkan jika nilai reliabilitas variabel teman-teman itu kurang dari 0,6 atau kurang dari nilai Cronbach alpha, maka variabel penelitian teman-teman itu bersifat tidak reliable sehingga harus dilakukan uji ulang. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan uji pertama yaitu uji kualitas data. Next ke uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik, kita akan lanjut di video selanjutnya ya teman-teman, sehingga video ini tidak terlalu panjang. Oke, see you di video selanjutnya. Bye-bye.